Oke, let's answer your question. Setiap hari Minggu kita ada answer your question, di mana kita akan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komen sekarang juga. Silakan. Bang, coba jelasin akun Sen Bang, dari mana pilihan mata uang dan apa sama perhitungannya, lotnya gimana. Oke, saya jelasin untuk akun Sen. Kemarin saya sudah nyoba pakai akun Sen, masuk ke My FX Book aja, kemudian cari nama saya. Kemudian, nah kalian bakalan dikeluarin seperti ini. Nah ini saya pakai akun Sen. Nah kalau kalian lihat, ini depositnya kan 74.000. Ini bukan 74.000, tapi 747. 020-nya ini dihilangin. Jadi kalau akun Sen itu 20-nya itu dikurangin menjadi 747. Nah itu yang kita depositin. Kemudian profitnya ini bukan 808 tetapi 8.080, sekitar 120 jutaan. Nah jadi kayak gitu. Nah untuk lot size-nya sebenarnya sama. Jadi misalkan kalian pakai lot size 1 di akun Sen, berarti itu sama seperti 0,01 di akun biasa standar. Dari Deddy Komposer, ngalahin robot, ngelawat. Jadi AI lagi memang rame sekarang, apakah bisa menggantiin manusia? Jawabannya enggak, mungkin bisa, karena psikologi kita naik turun kan. Kalau pakai robot mungkin lebih stabil. Tetapi saya kira ada beberapa yang tidak bisa didelegasikan ke robot. Contoh, ketika kita entry kemudian tidak cocok dengan analisa, kita bisa cut loss otomatis. Atau kita bisa ketika kita entry take profitnya itu ini bisa lebih tinggi ini karena di area sini adalah area penting, itu juga bisa. Robot masih belum sampai segitu, jadi masih tetap harus manusia yang melihatnya kalau saya lihatnya loh ya. Kemudian makroekonomi dan lain-lain itu tetap kelihatannya bakalan manusia yang harus eksekusi di sana. Tapi kalau ngomongin tentang money management, risk management, kemudian technical analysis, robot bisa ngalahin? Jawabannya belum bisa, karena ya namanya manusia, kita pasti ada naik turunnya. Kalau robot kan biasanya stabil gitu. Oke, dari Ruanto Nanda, aku masih belum paham dengan TradingView. Bisa nggak dibuatin cara setting di HP agar kitanya nggak pantengin monitor terus? Maksudnya kita diberitahu notis di HP sinyal buy atau sell gitu bang. Oke, pertama pastiin punya TradingView akun. Oke, harus punya TradingView akun di HP dan juga di komputer. Pastiin akunnya sama. Jadi kalau kalian login pakai email A di TradingView komputer, ya harus pakai email A juga di TradingView HP, pastinya sama. Kemudian untuk sinyal buy dan sell, berarti kalian harus tahu indikator apa dulu. Kalau kalian mau buy dan sell, kalau langsung buy dan sell berarti mungkin nggak pakai technical analysis kan, berarti pakai indikator. Contoh saja ketika RSI atau harga itu murah banget, pakai RSI gitu ya, RSI Relative Strength Index. Ketika harga itu menyentuh di bawah banget, kalian akan dinotifikasi bahwa harga itu murah, beli nih waktunya. Oke, dari Ahmad Rizky, bang nggak mau coba trading kripto kah? Jadi sebenarnya technical analysis itu bisa diterapin di semua instrumen, kripto, saham, forex, indeks, komoditi, itu semua kalian bisa terapin di sana. Makanya belajar technical analysis ini baik sebenarnya, karena bisa di market mana aja, karena kita lihat history chartnya itu bagaimana, kemudian kita bisa prediksi ke depannya itu bagaimana. Nah kalau coba trading kripto boleh-boleh aja kalau pakai technical analysis, tetapi kripto itu lebih ke fear and greed sebenarnya, lebih ke orang-orang gimana sih kayak gitu lah. Orang-orang ini ngiranya Bitcoin ini gimana sih, lagi hype apa enggak kayak gitu. Kelihatannya lebih ke situ sih kalau trading kripto. Kalau kalian mau pakai technical analysis, bisa silakan gunain technical analysis yang sudah kita pelajari dan itu working di kripto, karena ya technical analysis itu wasungha instrumen. Dari Pratama 24, mas bener nggak kalau narik trendline harus 3 derajat atau 45 derajat? Mohon dijawab mas. Untuk narik trendline sebenarnya sangat mudah dan simpel, nggak perlu ribet sebenarnya untuk narik trendline. Saya contohin pertama ya, kalian harus tahu high dan low dulu. Contoh ini yang paling bawah kan, kemudian ini yang paling atas, ini yang paling bawah, ini yang paling atas. Oke, pertama tahu itu dulu aja, beres, simpel. 2 bawah, 2 atas. Kemudian kalian bisa tarik garis trend, digabungin aja dari bawah yang pertama, kemudian digabung yang kedua, yang atas juga sama, yang pertama digabungin yang kedua, selesai. Trendline 45 derajat apa enggak, ya tergantung marketnya gimana. Ini aja loh kalau kita bilang ini itu trendline juga. Apa ini 45 derajat? Jawabannya enggak. Nah jadi kita dari Jerman 66, mas pertama tolong bahas korelasi pair. Oke, yang nggak tahu korelasi pair itu contoh emas ya, harga emas sekarang naik, Euro USD juga naik, berarti itu berkorelasi positif, sama-sama naiknya ya, jadi kayak gitu. Apakah selalu? Jawabannya adalah
terkadang kayak Euro USD sama XAU USD pengaruhnya di market bagaimana? Contoh, XAU USD adanya kenaikan, Euro USD biasanya memang ada kenaikan karena sama korelasi itu ya. Tetapi bedanya di sini, XAU USD pergerakannya kencang banget, candlenya panjang, tapi Euro USD kenaikannya candlenya pendek. Nah, jadi di sana perbedaannya. Kalau dilihat dari histori ke belakang, biasanya agak berbeda untuk chartnya. Jadi kalau korelasi pair, jangan terlalu fokus sama korelasi pair, fokus saja sama trading plan kalian. Kalau ada setup entry, kalau nggak ada setup ya nggak usah entry, itu aja. Oke, dari Iwan Supriyatna, sama-sama saya ada pertanyaan. Setelah sekian purnama, saya geluti pasar forex. Oke, saya heran akan satu hal saja, ada garis bid and ask. Oke, ketika open posisi sell, garis bid and ask melewati garis open posisi dan jalan beberapa pips, keadaannya profit berapa dolar. Intinya kecil sekali profit yang sedang berjalan. Tapi ketika bid and ask ada di atas garis posisi saya, itu minusnya langsung sangat besar dibanding profit saat garis bid and ask benar-benar di bawah garis open posisi sell. Mohon penjelasannya. Oke, bid and ask di sini itu yang dinamakan spread. Saya tunjukin. Oke, biasanya di MetaTrader kan ada dua tuh, garis biru sama garis merah di sini. Nah, ini buat apa? Selisih antara biru dan merah itu dinamakan spread, atau kalau kita bilang komisi dari broker gitu lah, ini komisinya biar dapat. Ketika saya entry langsung minus banyak kan gitu pertanyaannya. Kenapa? Ya langsung kepotong broker tadi. Kelihatannya Bapak pakai scalping strategi, jadi enter merah sedikit udah kelihatan gede. Berarti mungkin kalau memang psikologinya masih seperti itu, pakai intraday aja Pak, time frame nya jangan kecil-kecil, jadi spread itu nggak ngaruh. Kayak tadi bid and ask itu nggak ngaruh, nggak kelihatan maksudnya kayak gitu. Kemudian resikonya diatur aja, jangan terlalu gede. Soalnya ketika kita ngelihat enter kemudian kelihatan minusnya gede, berarti resikonya itu lumayan gede. Jadi kurangin resikonya, gedein time frame-nya. Kemudian cek money management yang sudah kita bahas di video. Dari situ coba lagi. Oke, semoga itu membantu. See you next video. Bye bye.